Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tauhid uluhiyah atau yang juga disebut tauhid ibadah. Tauhid ini bermakna mentauhidkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Artinya, segala bentuk pendekatan diri kepada Allah seperti doa, rasa takut, harap, cinta, penyembelihan, nazar, istighasah meminta pertolongan di saat sulit, isti'adzah meminta perlindungan, dan seluruh ibadah lainnya harus ditujukan hanya kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua bentuk ibadah tersebut wajib dilakukan dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh sedikit pun dipalingkan kepada selainnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridho jika disekutukan. Bahkan jika ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya terjatuh dalam syirik besar, dosa yang tidak akan diampuni jika tidak bertaubat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa Allah itu Maha Esa dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya dalam seluruh aspek tersebut, maka konsekuensinya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan menyatakan demikian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwa tauhid adalah perkara yang paling agung. Bahkan Allah sendiri yang menjadi saksi atas keesaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap sesembahan selain Allah adalah batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 62, yang demikian itu karena Allah, Dialah yang maha benar, dan apa saja yang mereka sembah selain Dia adalah batil, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Dari ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar dan berhak disembah kecuali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tauhid uluhiyah inilah yang menjadi inti dakwah seluruh nabi dan rasul, dari Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Semua rasul menyeru dengan kalimat yang sama kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Dia. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dakwah para rasul adalah menegakkan tauhid uluhiyah. Namun, kaum musyrikin menolak dakwah ini. Ketika mereka diajak untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, mereka justru merasa heran dan menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabadikan perkataan mereka itu. Apakah Dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu Tuhan saja? Sungguh ini adalah sesuatu yang mengherankan. Dan juga firman-Nya, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Padahal sesembahan yang mereka ambil sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka mengambil sesembahan selain Allah yang tidak mampu menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan, dan tidak mampu menolak bahaya maupun mendatangkan manfaat, serta tidak mampu mematikan, menghidupkan, dan membangkitkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menariknya, orang-orang musyrik sebenarnya mengakui tauhid rububiyah, yaitu bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Namun pengakuan itu tidak bermanfaat karena mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Inilah pelajaran penting bagi kita. Mengakui Allah sebagai pencipta saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka jelaslah bahwa tauhid uluhiyah adalah inti dari seluruh ajaran Islam. Ia adalah tujuan penciptaan manusia dan inti dakwah para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mentauhidkannya dengan benar, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya, dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.